Profesor Dr. Haji Abdul Rahman Rahim, Sarjana Ekonomi, Master Manajemen. Pertama-tama yang ingin saya perkenalkan yaitu teman-teman kelompok kami. Yang pertama ada Bapak Budi Nur Hadi, kemudian Fitriaga Fiatri, kemudian Ibu Ika Rizky Pratama. Terima kasih atas kesempatannya. Jadi bagian pertama dalam buku ini itu menjelaskan tentang apa yang menjadi poin penting dalam suatu perusahaan. Poin penting dalam suatu perusahaan itu mencakup dua. Yang pertama intangible, yang pertama tangible aset atau aset yang berwujud itu bisa berupa modal, kemudian bisa berupa inventaris dari perusahaan itu sendiri. Kemudian yang kedua yaitu intangible asset. Intangible asset di sini adalah suatu aset yang tidak berwujud, di mana yang dimaksud intangible asset ini adalah persoalan pengetahuan dari karyawan atau pegawai di dalam suatu perusahaan. Bagian kedua dari buku ini itu mengenai intellectual capital, di mana mencakup tentang pengertian intellectual capital, kemudian teori kompetensi, kemudian yang ketiga adalah jenis kompetensi dosen. Jadi kompetensi dosen itu sendiri terbagi menjadi kompetensi pedagogik, kemudian kompetensi profesional dan kompetensi sosial serta kompetensi kepribadian. Bagian ketiga dari buku ini itu kemudian membahas lebih jauh tentang apa yang dimaksud dengan human resource development atau biasa kita kenal dengan sebutan HRD. Yang pertama yaitu pengertian dari HRD itu sendiri. Jadi di sini mencakup beberapa pengertian dari para ahli tentang apa yang dimaksud dengan human resource development. Kemudian bagian B dari HRD ini yaitu paradigma dari human resource development. Jadi paradigma itu sendiri kemudian terbagi menjadi beberapa bagian, diantaranya adalah paradigma pembelajar, paradigma kinerja, kemudian paradigma pekerjaan yang bermakna. Kemudian bagian C dari human resource development ini yaitu bagaimana model dari HRD itu sendiri. Jadi yang pertama dari model HRD ini yaitu ada yang namanya pendidikan formal atau studi lanjut. Kemudian ada pendidikan non formal atau yang biasa kita kenal dengan semacam pelatihan-pelatihan, workshop, bimbingan teknis dan sebagainya. Kemudian selanjutnya yaitu manfaat dari tujuan penelitian. Jadi itu beberapa yang menjadi bagian dari yang bisa saya sampaikan. Untuk selanjutnya mungkin dilanjutkan oleh teman-teman kelompok saya. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik. Perkenalkan, saya Ika Rizky Purnama. Di sini saya akan melanjutkan mereview atau meresensi buku Human Capital Development di bagian keempat, di mana di bagian keempat itu dibahas tentang performance development. Sebenarnya di dalam performance development ini yang dibahas ada 3 mengenai teori kinerja, pengembangan kinerja sumber daya manusia, kemudian kinerja individu itu sendiri. Nah, penulis untuk di buku ini di bagian kinerja sebenarnya sudah memberikan atau memaparkan banyak temuan maupun teori-teori mengenai kinerja yang ada di dalamnya. Sehingga di sini di dalam bagian keempat ini penulis menyimpulkan bahwa kinerja dan prestasi kerja itu sebenarnya memiliki substansi yang sama dalam rangka pencapaian hasil kinerja sebagai cerminan hasil yang
dicapai dalam melaksanakan tugas. Nah, kebetulan untuk di buku ini penulis juga menitik beratkan untuk membahas kinerja pegawai, dalam hal ini adalah dosen. Kemudian di bagian keempat ini, di bagian performance development, penulis juga mengkategorikan dua garis besar kinerja dari berdasarkan tadi kumpulan teori-teori dan temuan terdahulu, di mana yang pertama kinerja itu merujuk sebagai hasil kerja atau prestasi, kemudian yang kedua kinerja merujuk pada pengertian perilaku. Nah, di sini juga penulis ada beberapa menyampaikan mengenai sistem tata kelola sumber daya manusia itu sendiri, yang sebenarnya mengintegrasikan fungsi manajemen sumber daya manusia dan fungsi human resource development, mulai dari perencanaan, pengadaan, pelatihan, dan pengembangan, rotasi hingga pemberhentian dengan melaksanakan single source data. Kemudian untuk kinerja individu itu sendiri, di sini penulis mengatakan bahwa kinerja individu adalah tingkat kontribusi pegawai terhadap pekerjaan sebagai hasil perilakunya dan implementasi dari kompetensi yang dimiliki. Jadi seperti itu yang dipaparkan penulis untuk di bagian keempat. Kemudian dilanjutkan ke bagian kelima dengan judul komponen intelektual kapital. Jadi untuk komponen intelektual kapital itu sendiri, di sini penulis membagi menjadi 3. Jadi ada human capital, yang kedua ada structural capital, dan yang ketiga adalah relational capital. Nah, di mana human capital di sini adalah keterampilan, pengetahuan, dan pengalaman yang dimiliki setiap karyawan atau dosen, karena kebetulan di sini memang penulis mengangkat subjeknya ataupun fokusnya ke dosen, yang dapat ditingkatkan melalui program pendidikan ataupun pelatihan. Kemudian untuk struktural capital yaitu pengetahuan yang berada di dalam organisasi, yang terdiri dari rutinitas organisasi itu sendiri, prosedur, sistem, budaya, dan database yang ada. Kemudian yang terakhir, relational capital adalah penciptaan hubungan kerja di lingkungan kerja yang harmonis baik secara internal organisasi maupun secara eksternal organisasi. Demikian mungkin yang bisa saya sampaikan untuk di sedikit penjelasan atau sedikit kesimpulan bagian keempat dan bagian kelima di buku ini. Bismillahirrahmanirrahim. Saya Rudi Nuhardi akan melanjutkan resensi buku dengan judul Human Capital Development pada bab yang ke-7, yaitu faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja. Dimulai pada halaman 171 sampai dengan 195, terdiri dari 7 bagian. Bagian yang pertama, pengaruh pendidikan formal terhadap pengembangan intelektual kapital. Kompetensi intelektual atau biasa disebut kecerdasan intelektual merupakan bagian dari kecerdasan manusia yang pertama kali diperkenalkan oleh Alfred Binet, ahli psikologi dari Prancis pada awal abad ke-20. Nah, apakah pendidikan formal itu? Pendidikan formal adalah proses studi lanjut dalam rangka pengembangan kemampuan atau perilaku ke arah yang diinginkan yang dilakukan pada suatu lembaga tertentu dalam waktu tertentu dan untuk mendapatkan kualifikasi akademik tertentu. Hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis menunjukkan bahwa kemampuan atau semakin baik pendidikan formal seseorang, maka intelektual kapitalnya akan semakin meningkat secara signifikan. Kemudian yang kedua, pengaruh pendidikan non-formal terhadap pengembangan intelektual kapital. Pendidikan non-formal yang diaktualisasikan dalam bentuk pengembangan diri melalui proses pelatihan, workshop, seminar, dan berbagai kegiatan pengembangan skill yang bertujuan untuk meningkatkan kompetensi sosial ataupun kecerdasan emosional dalam melakukan interaksi dengan lingkungannya, atau bertujuan untuk memecahkan skill problem. Kecerdasan emosional merupakan jenis kecerdasan yang kedua dari kecerdasan yang dimiliki manusia selain akademik yang dapat mempengaruhi keberhasilan seseorang. Kemudian yang ketiga, pengaruh pendidikan nilai al-Islam dan kemuhammadiyaan terhadap pengembangan intelektual kapital.
Secara umum, upaya pengembangan intelektual kapital sumber daya manusia dilakukan dengan dua proses, yaitu melalui pendidikan formal dalam bentuk studi lanjut dan pendidikan non-formal dalam bentuk pelatihan. Akan tetapi secara internal, perguruan tinggi Muhammadiyah dalam mengembangkan intelektual kapital sumber daya manusia atau dosen memiliki ciri khas, yaitu melalui kegiatan Baitul Arqam untuk dosen dan karyawan serta Baitul Arqam untuk mahasiswa. Kegiatan ini bertujuan untuk lebih memahami hakikat Muhammadiyah, yaitu Islam. Mempelajari Muhammadiyah berarti mempelajari Islam. Kemudian yang keempat, pengaruh pendidikan nilai al-Islam dan kemuhammadiyaan terhadap perilaku kerja. Pendidikan nilai Islam dan kemuhammadiyaan pada dasarnya berkaitan dengan bagaimana individu berperilaku baik atau memiliki akhlak yang baik dalam karakter dan pekerjaan. Dengan berbekal kecerdasan spiritual yang baik, maka tingkah laku dan perilaku seseorang secara otomatis akan terkontrol dan terhindar dari perbuatan yang tercela. Kemudian bagian E, perilaku pengembangan intelektual kapital terhadap perilaku kerja. Intelektual kapital adalah kompetensi utama yang dimiliki seseorang yang telah diperoleh melalui pendidikan formal, pendidikan non-formal, dan pendidikan nilai al-Islam dan kemuhammadiyaan. Sehingga intelektual kapital yang terkelola dengan baik akan mengarahkan kita untuk memiliki perilaku kerja yang baik seperti disiplin ilmu, jujur, komitmen, bersifat membimbing, komunikatif, berorientasi pada kinerja, dan bertanggung jawab. Kemudian bagian F, pengaruh pengembangan intelektual kapital terhadap kinerja. Kompetensi dalam penelitian ini diartikan atau sinonim dengan intelektual kapital yang merupakan modal kecerdasan dasar yang harus dimiliki seseorang. Perusahaan-perusahaan internasional, nasional dan lokal menempatkan kecerdasan intelektual sebagai indikator utama dalam rekrutmen pegawai, karena dengan adanya intelektual kapital yang baik maka akan meningkatkan kinerja bagi pegawai. Kemudian bagian yang G, pengaruh perilaku kerja terhadap kinerja. Seorang individu dalam bekerja pada dasarnya memiliki dua bentuk perilaku. Pertama, perilaku pribadi, dan yang kedua adalah perilaku kerja. Kedua bentuk perilaku manusia ini dipengaruhi oleh tingkat kecerdasan spiritual. Kompetensi agama akan membawa perilaku yang baik bagi manusia. Dengan adanya perilaku kerja yang baik, maka akan dapat meningkatkan kinerja pegawai. Baik, saya Fiatri Akid Sikotsa akan melanjutkan hasil pembahasan dari buku ini pada bagian penutup. Nah, hal yang baru dibahas dari buku ini yaitu tentang pendidikan nilai al-Islam, yang dimana peneliti menemukan bahwa pendidikan non-formal tidak berkontribusi signifikan dalam mendukung pengembangan intelektual kapital. Kedua, pendukung kinerja dosen perguruan tinggi Muhammadiyah di Sulawesi Selatan dapat dikatakan ada. Ketiga yaitu pendidikan nilai al-Islam dan kemuhammadiyaan berkontribusi positif dan signifikan dalam mendukung pengembangan intelektual kapital. Nah, pada bagian penutup ini juga dijelaskan ada dua implikasi yang ditemukan dalam penelitian ini, di mana ada implikasi teoretik, di mana tujuan penelitian ini juga memberikan penegasan perdebatan ukuran intelektual kapital sebagai aset tak berwujud yang merupakan aset masa depan organisasi. Kemudian implikasi praktis, di mana itu ada beberapa yang ditemukan. Yang pertama, pengembangan intelektual kapital melalui pendidikan formal, pendidikan non formal, dan pendidikan nilai penting diterapkan dalam mengelola perguruan tinggi karena bukan hanya bersifat pengembangan hard skill tetapi juga pengembangan soft skill dosen. Kedua, upaya pengembangan intelektual kapital tidak hanya menjadi program kerja semata, tetapi harus dimaknai oleh pimpinan perguruan tinggi sebagai sesuatu yang bersifat holistik. Ketiga, dosen harus memiliki growth mindset dalam arti bahwa pengetahuan, skill, karakter, kepercayaan, emosi, dan kinerja yang dicapai bukanlah sesuatu yang sudah fixed, yang tidak bisa berubah dan berkembang. Semuanya itu bisa tumbuh dan berkembang bergantung pada usaha dan doa. Keempat, itu adanya upaya peningkatan kinerja dosen harus tercermin dari kompetensi pedagogik, kompetensi profesional, kompetensi sosial, dan kompetensi kepribadian sebagai cerminan perilaku kerja dosen yang profesional. Kelima, prinsip hidup Muhammadiyah dapat menjadi budaya akademik yang baik sehingga
tujuan bekerja bukan hanya semata-mata mengejar kehidupan dunia, tetapi profesi sebagai dosen harus dimaknai bagian dari ibadah. Nah, pada uraian pembahasan di atas dapat disimpulkan sehingga memberikan bukti empirik dan implikasi teoritik sebagai berikut. Pertama, pengembangan intelektual kapital melalui proses pendidikan formal, pendidikan non-formal, dan pendidikan nilai al-Islam dan kemuhammadiyaan perlu terus ditingkatkan oleh pimpinan perguruan tinggi Muhammadiyah di Sulawesi Selatan. Kedua, tata kelola sumber daya manusia di perguruan tinggi Muhammadiyah perlu mendapat perhatian serius dari pimpinan. Ketiga, intelektual kapital dan perilaku kerja adalah variabel yang berkontribusi positif dan signifikan dalam menunjang pencapaian kinerja yang optimal. Keempat, itu sebagai seorang dosen dan kader, kecintaan kepada Persyarikatan Muhammadiyah dan perguruan tinggi Muhammadiyah bukan hanya ditunjukkan secara administrasi, tetapi harus diwujudkan dalam bentuk aksi nyata melalui pengembangan intelektual kapital, perilaku kerja yang baik, dan kinerja catur dharma. Nah, itulah tadi hasil dari pembahasan kami. Mohon maaf jika ada salah-salah kata, salah-salah ucapan. Yang sempurna hanya milik Tuhan Yang Maha Esa, yang salah kita hanya manusia. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.